Tahukah saudara, sebelum bumi dan yang hidup di bumi, termasuk manusia, diciptakan, di dalam kerajaannya yang kekal itu, Bapa telah memutuskan untuk mengekspansi kerajaannya yang ada di dimensi surga itu ke dimensi bumi. Inilah yang disebut misi Bapa. Jadi saudara harus sadar bahwa Bapa punya misi. Bapa memberi mandat kepada Adam supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Inilah amanat Allah yang pertama, saudara, yang semula, yang diberikan Allah kepada manusia. Allah membuat taman sebagai pos kerajaan surga yang pertama di bumi. Dan Allah menempatkan Adam dan Hawa di pos kerajaan surga di bumi ini. Sayangnya dosa masuk sebelum beranak cucu Adam memberontak dan diusir dari taman tersebut. Manusia hidup di luar taman, di luar pos kerajaan surga. Misi Bapa akhirnya berhenti, tertunda, saudara. Untuk melanjutkan misi Bapa mengutus hamba-hambanya, Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang diutus sebagai Adam terakhir untuk menjalankan kembali dan menyelesaikan misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Fokus Yesus adalah membawa kerajaan Bapanya ke bumi ini. Nggak cuma sibuk pelayanan, saudara. Matius 4 ayat 17 sangat jelas sekali. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus di muka umum adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana Yesus menjalankan misi Bapanya? Dia harus mati di atas kayu salib supaya ia dapat hidup dan tinggal di dalam setiap orang-orang pilihannya yang ia ciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru. Saudara bisa melihat Efesus 2 ayat 19, Yeskel 36 ayat 26 dan 27, dan Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Dengan demikian, Yesus sekarang telah tinggal di dalam ciptaan barunya yang tersebar di seluruh dunia. Melalui Roh Kudus, Yesus akan memimpin dan menggerakkan orang-orang pilihannya, yaitu murid-muridnya, membawa kerajaannya ke bumi ini. Membawa kerajaan surga artinya membawa budaya, cara hidup sebagai warga kerajaan surga. Hidup menuruti hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Persoalannya adalah jiwa manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya telah rusak dikuasai oleh daging dan ego. Inilah musuh Yesus memimpin hidup kita, saudara. Jiwa kita lebih cenderung melawan hukum dan kehendak Allah. Kehendak daging selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi yang menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah menyangkal diri, menyalibkan daging kita setiap hari dan mengikuti Sang Firman dengan menjadi pelaku firman. Untuk itu, kita harus bertobat setiap hari dari hati kita, cara berpikir kita yang jahat, saudara. Contoh, sebagai kepala keluarga, kita harus melakukan gaya hidup, cara hidup sesuai yang diperintahkan Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak kita di jalan-jalan Tuhan. Sebagai seorang suami, kita harus mengasihi istri. Istri menghormati, menghargai suami. Anak harus berbakti kepada orang tua, bahkan membalas budi. Pengusaha harus menjalankan usahanya dengan cara-cara yang mengikuti kehendak Tuhan. Menjadi seorang pemimpin, dia juga harus memiliki firman yang hidup di dalam kehidupannya. Sebagai pegawai hamba, dia juga harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kita harus membangun manusia roh kita setiap hari. Membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging dan ego. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu saudara seiman yang mau bersepakat dengan kita untuk menjalankan misi Bapa bersama Yesus. Matius 18 ayat 19 dan 20. Komunitas 2-3 orang yang sepakat di dalam Yesus inilah yang harus kita bangun untuk melahirkan komunitas kerajaan yang menjadi pos kerajaan surga di bumi ini.
Komunitas sepakat atau kompak ini juga sekaligus merupakan unit terkecil dari tubuh Kristus yang sedang Tuhan bangun. Jadi Roh Kudus inilah yang menggerakkan kompak-kompak agar melahirkan komunitas kerajaan sebagai unit dasar gereja. Di dalam kompak, kita harus saling memperhatikan, mengingatkan, membangun, menjaga, melindungi, dan bertumbuh dan berbuah. Kehadiran komunitas kerajaan inilah yang akan membawa terang dan garam dimanapun komunitas ini berada. Kehadiran komunitas kerajaan ini akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Sekali lagi, gaya hidup budaya warga kerajaan inilah yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Komunitas kerajaan ini akan mengutus kompak-kompak yang ada untuk melahirkan komunitas-komunitas kerajaan lainnya di tempat yang lain. Nah, komunitas kerajaan ini terus bermultiplikasi sehingga melahirkan jemaat lokal, saudara. Itulah yang seharusnya dijalankan oleh gereja. Jadi yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk digerakkan oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus. Tanggung jawab setiap murid Kristus, anggota tubuh Kristus adalah mengizinkan, membiarkan Kristus memimpin jalan hidupnya. Bukan sebaliknya. Kita bukan memakai Tuhan, biarkan Tuhan yang memakai kita. Haleluya. Selamat menjalankan misi Bapak bersama-sama.